Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu rekan sekaligus sahabat yang menjadi salah satu sumber inspirasi bagi saya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai berkenaan dengan budaya Sunda. Hari ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama saya hari ini Ibu Ai. Ibu Ai, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik. Alhamdulillah, Bu Ai boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya? Boleh. Tahu namanya dan juga asalnya dari mana? Nama saya Ai Rosita, asalnya dari Cianjur. Dari Cianjur, Masya Allah. Kalau aktivitas atau kegiatan saat ini apa Bu? Alhamdulillah untuk aktivitas saat ini aktif mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Cimahi. Masya Allah. Alhamdulillah ya, berarti teman-teman sudah tahu ya untuk Bu Ai sendiri adalah salah satu praktisi pendidikan begitu ya, dan beliau mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Cimahi begitu ya Bu ya. Baik Ibu, izin ya saya akan mewawancarai berkenaan dengan budaya Sunda. Karena kebetulan Bu Ai juga lahirnya Sunda banget ya Bu ya. Daerah Cianjur ya Bu kalau gitu. Ya, betul, di daerah Cianjur Selatan. Cianjur Selatan itu kan masih Sunda banget ya teman-teman begitu. Nah Bu Ai, yang pertama adalah kalau menurut Ibu gitu ya, mengapa sih budaya Sunda ini dinilai penting dalam kehidupan sehari-hari begitu? Oh iya, kenapa budaya Sunda itu penting? Karena budaya Sunda itu merupakan identitas ya suatu daerah itu sendiri, memiliki nilai-nilai atau ciri khas tersendiri dari suatu daerah, dan itu juga menjadikan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Seperti itu. Masya Allah, berarti budaya itu sendiri menjadi identitas begitu ya Bu? Iya, betul. Jadi salah satu ciri yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke, itu berarti salah satu urgensinya itu gitu ya. Iya. Sehingga memang sepertinya harus dipertahankan gitu, bukan sepertinya memang harus. Iya, gitu, betul. Oke, baik. Nah, baik, kita ngomongin tentang budaya Sunda itu kan sebetulnya luas banget ya. Iya. Budaya Sunda itu ada keseniannya, Iya. kemudian ada juga permainan tradisionalnya, Iya, betul. dan pakaian adatnya. Dan salah satu budaya Sunda yang masih eksis sampai dengan saat ini itu adalah makanannya ya Bu ya, makanan tradisional ciri khas Sunda begitu Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih Bu makanan ciri khas Sunda yang masih jadi favorit Ibu sampai dengan sekarang? Kalau menurut saya yang masih favorit itu karedok nih ya Bu ya. Karena kalau misalkan kenapa karedok, karena itu terbuat dari sayur-sayuran gitu ya, bergizi, yang sehat, yang masih segar gitu ya. Kemudian di sana juga dicampur dengan bumbu kacang ya, mungkin jadi cita rasanya itu lebih enak. Kemudian sayurnya juga beragam ya, di sana itu ada kol, kemudian ada timun dan lain sebagainya gitu ya, merupakan ciri khas yang unik gitu di suatu daerah. Oke, berarti makanan karedok ini sebetulnya terdiri dari beberapa sayuran yang dicampur begitu ya? Iya, betul. Kalau dari cara pembuatannya sendiri itu gimana sih Bu? Untuk proses pembuatannya, yang pertama siapin dulu sayur-sayur yang akan dibuat karedok. Misalkan ada kacang panjang, ada toge, kemudian ada kol, kemudian ada lagi timun ya biasanya. Kalau sudah disiapkan, bisa dicuci dengan bersih, kemudian setelah itu bisa dipotong-potong sesuai dengan keinginan. Yang kedua adalah siapkan bumbunya. Bumbu itu biasanya dari kacang, kemudian atau kacang tanah, kemudian disiapkan juga bawang putih, cabai ya, atau sesuai selera, nanti ada garam, ada penyedap rasa. Setelah dipotong-potong, kemudian bisa dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian setelah dihaluskan, nanti bisa disajikan dengan beberapa kerupuk misalkan, atau sesuai dengan keinginan. Ternyata banyak juga ya Bu ya macam-macamnya dan beragam ya. Iya, betul. Mungkin rasanya juga cukup unik ya karena dicampur dengan kacang begitu ya Bu. Iya, itu jadi penyedap rasa tersendiri. Jadi ada rasa-rasa penyedap dan unik gitu ya. Iya. Ya. Mungkin teman-teman kalau penasaran nanti boleh dicoba ya. Tadi kan sudah disebutkan nih tutorial cara pembuatan karedok sama Bu Ai. Nah teman-teman di sini kalau misalkan penasaran nanti boleh coba di rumah resepnya gitu ya. Oke Bu, selanjutnya Bu.
Nah, seiring dengan perkembangan zaman begitu ya, Bu, ya, dan sekarang itu kan, eranya itu sudah era digitalisasi ya sebetulnya ya, Bu, ya. Nah, kita tahu bahwasannya banyak sekali makanan dari luar itu datang ke Indonesia gitu ya, Bu, ya, Iya betul. termasuk ke Jawa Barat gitu ya, saya lihat, makanan-makanan kita itu ternyata banyak juga yang asalnya dari luar gitu ya. Nah, Bu, gimana sih caranya supaya makanan-makanan khas tradisional Sunda itu tidak tergeser oleh makanan dari luar, tidak, terbawa arus atau bahkan, menghilang gitu di telan bumi begitu ya, Bu. Gimana sih, Bu, caranya? Oh, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya tradisi, terutama makanan daerah yang semakin lama akan semakin tergantikan oleh makanan dari luar negeri atau makanan yang lain gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan inovasi makanan itu sendiri supaya lebih menarik, tertarik anak-anak atau remaja-remaja untuk lebih mencintai gitu ya makanan-makanan tradisional. Selain dari inovasi, yang ketiganya adalah bagaimana promosinya gitu ya. Promosinya kalau sekarang kan banyaknya secara online atau enggak di marketplace atau enggak di bazar-bazar ya, Bu. Supaya anak-anak muda zaman sekarang itu mudah mendapatkannya. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan kesadarannya itu Bu juga bukan hanya terhadap masyarakat, terhadap orang tua, anak muda, dan lain sebagainya gitu, Bu. Seperti itu. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya poin-poinnya, cara kita untuk dapat melestarikan dan menjaga supaya makanan khas tradisional ini tidak tergeser oleh makanan dari luar gitu ya. Iya. Dan tadi itu salah satunya itu adalah menumbuhkan kesadaran diri ya, Bu, Iya, ya. Karena betul. memang kalau misalkan kitanya aja nggak aware sama makanan, khas Sunda gitu ya, ya gimana makanan itu tetap ada begitu ya, Bu, ya. Iya, Masya Allah, baik, Bu, nangkep sih aku poinnya ya, Bu, ya. Nah, next ya, Bu, ya. Nah, sebagai insan yang berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi Ibu Aini adalah seorang praktisi pendidikan. Nah, gimana sih Bu caranya mengimplementasikan budaya Sunda dalam proses pembelajaran begitu Bu? ya. Mengintegrasikan budaya Sunda ya, terutama di pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu terintegrasi antara budaya dengan kurikulum yang diberlakukan di sekolah. Kemudian banyak diadakan eskul mungkin ya Bu, ekstrakurikuler tambahan yang dimana di dalamnya ada budaya Sunda, ada tarian-tarian daerah, kemudian diperkenalkan juga bagaimana tarian, nyanyian, dan lain sebagainya tentang daerah tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah mengadakan kegiatan tambahan mungkin ya Bu, tadi mah ada ekstrakurikuler atau enggak di kurikulum mungkin ada P5, nanti ada gelar karya dengan temanya adalah tentang daerah atau enggak menggunakan pakaian daerah. Kemudian anak-anak itu supaya tahu bagaimana daerahnya itu sendiri. Kemudian setelah tahu mereka mencintai daerahnya sendiri dan menjadi ilmu pengetahuan bagi mereka juga sehingga tidak melupakan daerah-daerah atau enggak ciri khas dari suatu daerah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana metode pembelajarannya Bu. Metode pembelajaran di sekolah adalah menggunakan apa ya, kultur gitu, kultur daerah, misalkan pembelajarannya menggunakan pakaian adat misalkan atau enggak, oh ini perkenalkan nih ada rumah adat seperti ini dicontohkan, ada medianya sehingga mereka juga lebih menarik dan tertarik gitu ya untuk belajar. Sebetulnya untuk metode bagaimana pembawaan dari guru itu sendiri sehingga daerah atau ciri khas suatu daerah itu bisa diperkenalkan dengan baik dan anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Ternyata memang implementasi budaya Sunda di dalam proses pembelajaran ini juga menjadi salah satu momen ya di mana kita bisa menyebarkan informasi berkenaan dengan budaya, kemudian bisa juga sebagai media untuk melestarikan ya Bu ya. Iya betul. Ternyata luas ya cara untuk melestarikan budaya Sunda ini bukan hanya terpatok tadi dari sekedar makanan saja, ternyata di proses pembelajaran juga ternyata bisa ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya Bu atas informasinya sangat memberikan pencerahan sekali. Ya. Terakhir nih, anu pang terakhir nak mungkin ya, pamit dina Sunda gitu ya.
pamit dari ibu gitu ya. Apakah ada kesan sarang pesan untuk saya dan juga teman-teman penonton di sini supaya kita itu tidak lupa pada budaya yang bahkan sudah kita bawa sejak lahir, yaitu budaya Sunda begitu Bu. Oke. Supaya tidak lupa, yang Betul. pertama yaitu lestarikan budaya Sunda itu sendiri, kemudian pelihara gitu ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ajarkan juga kepada yang lainnya, edukasi kepada yang lain supaya mereka paham dan mengetahui bagaimana budaya Sunda itu perlu dan penting untuk dilestarikan dan dimulai gitu ya Bu. Kemudian setelah itu, sekarang itu banyak sebetulnya ya Bu perlombaan mengenai FTBI gitu, Festival Tunas Bahasa Ibu gitu. Bagaimana anak muda atau anak-anak zaman sekarang ikut sertakan supaya mereka juga tahu dan bisa bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengetahui tadi mah budaya itu sendiri. Karena saya khawatir gitu ya sekarang akan hilang gitu apabila tidak dilestarikan, apabila tidak kita edukasi kepada yang lain seperti itu. Jadi harapannya kita bisa sama-sama menjaga ya budaya Sunda supaya tidak tergerus oleh zaman gitu ya, tidak tergantikan oleh bahasa-bahasa yang lain yang mungkin anak muda sekarang itu lebih senang gitu ya dengan bahasa-bahasa yang lain dibanding dengan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal itu kan sesuatu yang ciri khas gitu Iya, kan, betul. yang bisa membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oh, itu ya teman-teman ya, pesan dan kesan dari Bu Ai untuk kita semua ya. Tetap harapannya mungkin supaya kita bisa memulai atau melestarikan mungkin iya, ya Bu ya, betul. melestarikan supaya tidak hilang, supaya tetap menjadi bermanfaat gitu budaya Sunda itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu teman-teman informasi yang dapat saya gali. Bu Ai hatur nuhun sudah menyempatkan hadir dalam video kali ini gitu ya Bu Ai. Harapannya mudah-mudahan apa yang Ibu tadi sampaikan begitu ya menjadi bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua yang menonton gitu ya, dan juga sedikitnya membuka wawasan kita gitu ya berkenaan dengan budaya Sunda gitu ya. Bu Ai hatur nuhun pisan, Ibu sehat-sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.